Jadi termasuk masuk ini ya, program saya Rumah YouTube ini masuk ini ya, dalam rangka menjaring talenta digital tapi yang positif ya. Karena Rumah YouTube ini yang skupnya itu hanya 1 RW. Di situ kami ingin menghidupkan ya. Jadi bagaimana kondisi kemasyarakatan di dalam 1 RW tadi hidup ya, dengan liputan tanpa edit tadi, masyarakat bebas mengupload aktivitas kesehariannya. Misalkan mau sambil cuci piring, misalkan dia misalkan bikin liputan ya, bagaimana mencuci piring yang benar misalkan ya, bisa jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kali ini akan membahas tentang judi online ya, game dan Bang Titil. Kira-kira ini nanti menjadi bahasan yang menarik atau yang mungkin bisa menjadi viral. Kalau kita bicara judi online, yang jelas itu yang diakibatkan dengan penyakit judi itu adalah, saya kira sudah banyak yang mengerti lah ya, di saat kita sudah kejadian kecanduan judi online tadi. Pokoknya uang apa aja ya mungkin akan kita manfaatkan untuk, bukan kita manfaatkan, kita gunakan untuk berjudi ya. Judi itu nggak ada manfaat. Jadi untuk korbannya, kalau judi online ini ya bisa ke segala usia ya, ke segala usia. Terus kita bicara tentang game. Nah, game ini sebenarnya plus minusnya di mana? Saya kira kita juga sudah banyak yang mungkin memberikan sebuah jawaban ya, dampaknya bermain game ya. Jadi mulai anak kecil itu sudah bermain game ya, anak-anak muda ya, dan para lansia mungkin juga ada yang terjerat bermain game ya. Jadi dampak negatifnya itu, anak kecil kalau sudah kecanduan main game ya, seolah-olah dunianya sempit ya, dunianya hanya di hadapan gadget aja. Begitu juga anak muda, kalau sudah kecanduan main game ya, seolah-olah dunianya ya hanya di layar HP-nya ya. Sehingga pemuda itu cenderung cenderung statis ya, jadi nggak ada dinamisnya ya, jadi nggak ada kreasi inovasi ya untuk membuka mata untuk dunia. Jadi hanya diarahkan ke bermain game. Lain ya kalau game itu hanya sebagai pengisi waktu jenuh, mungkin refreshing, itu no problem. Yang kita bicarakan adalah sebuah kecanduan. Nah, begitu juga tentang judi online ini, kalau sudah kecanduan. Terus yang menurut saya juga sangat krusial juga itu keberadaan Bang Titil. Nah, kalau Bang Titil ini yang saya kategorikan sebagai Bang Titil ini bank harian ya. Ada yang harus membayar harian ya, ada yang mingguan, ada
ada yang 2 mingguan. Ini kami kategorikan ini semua menjadi bank detail. Bank detail ini sasarannya itu adalah ibu-ibu rumah tangga, ekonomi kelas bawah. Ya, sasarannya itu. Nah, kalau kita bicara korban ya dari bank detail, nah ini ada dilematisnya. Ini salah satu contoh di beberapa desa ya di Kabupaten Malang. Ini ada semacam zona-zona ya. Jadi ada zona merah. Nah, gampangannya hampir masyarakat itu memanfaatkan bank detail ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tentunya memang 3 hal ini harus menjadi hal yang terpisah di saat berbahas ya. Tapi saya akan berbahas tentang bank detail tadi yang menurut saya sampai saya kategorikan itu sesuatu yang krusial yang terjadi di masyarakat. Pernah satu hari ya dari kepala desa itu menawarkan misalkan dana untuk UMKM yang jumlahnya ya cukup besar ya untuk kelas desa ya. Nah, sehingga bisa dimanfaatin untuk mengawali sebuah usaha. Nah, di saat kita bicara mengawali sebuah usaha, kalau misalkan klasifikasinya itu di desa ya berarti usaha kelas kecil ya, itu sama sekali nggak ada respon ya. Nah, inilah yang menurut saya harus menjadi perhatian dari pemerintah ya. Karena keberadaan bank detail ya itu banyak sekali ya dari dunia perbankan yang memanfaatkan peluang, ya terkait dengan dunia perbankan. Yang kita sayangkan masyarakat ini sebenarnya belum ada kesiapan untuk untuk memanfaatkan jasa perbankan ya melalui bank detail tadi ya. Sehingga banyak yang memaksakan diri kalaupun dia nggak punya usaha ya untuk memenuhi kebutuhan tadi larinya ke bank detail. Nah, inilah ya yang saya katakan namanya kesiapan lagi ya. Kesiapan tadi itu gini, lain kalau memang dia sudah punya usaha, nggak tahu misalkan jualan gorengan atau jualan kopi atau apa segala macam, itu kemungkinannya untuk memanfaatkan bank detail tadi ada kesiapan ya untuk mengangsur, baik itu yang ada yang harian, mingguan atau bulanan ya ada. Tapi bagi mereka yang nggak punya usaha, ini menjadi problem. Ya, menjadi problem. Nah, sekarang di saat kita bicara usaha, posisi sekarang ini kalau misalkan saya bisa mengibaratkan ya, di saat orang itu disuruh bertani tapi dia nggak punya lahan. Ya, disuruh bertani tapi dia nggak punya lahan. Nah, maksudnya apa? Di saat kita misalkan memberikan pinjaman modal, itu diharapkan masyarakat itu punya kesibukan berupa usaha. Ya.
Di saat masyarakat mau mengawali sebuah usaha, yang jadi problem lagi ketersediaan market, ya, ketersediaan pasar, ya. Atau di saat saya bikin satu produk, kira-kira pasar ini bisa menerima nggak produk kita? Ya. Dan disinilah problematikanya. Makanya saya berharap dari pemerintah ini juga harus segera turun tangan, ya. Bagaimana dilematis ini? Sementara masyarakat itu sangat terpengaruh di saat pemenuhan kebutuhan itu memanfaatkan bank-bank dedel tadi. Sementara dia nggak punya usaha. Nah, dari sinilah ya pemerintah yang harus mengambil langkah-langkah. Kenapa masyarakat ini tidak punya keberanian untuk mengawali sebuah usaha? Ya, pertanyaannya, di saat saya mengawali sebuah usaha, kemungkinan usaha itu jalan, rasionya di mana? Ya kan? Rasionya di mana? Karena posisi sekarang, makanya yang saya usulkan kepada pemerintah supaya segera melakukan pembatasan, ya, pembatasan produk pabrikan. Nah, jadi pabrik tadi dilarang memproduksi, ya, produk yang itu menjadi lahannya atau menjadi pasarnya pelaku usaha kecil. Katakanlah misalkan permen, ya, minuman-minuman kemasan, ya. Nah, itu sebenarnya lahannya pelaku usaha kecil. Misalkan masyarakat tadi misalkan memproduksi minuman-minuman, nggak tahu itu minuman jahe, ya, atau mungkin ada beras kencur, ya, atau misalkan sari temulawak, ya, dan lain sebagainya. Nah, dari situ jadi pabrik tadi supaya dibatasi, ya, tidak memproduksi produk yang harganya itu 5.000 ke bawah, ya. Begitu juga untuk jenis-jenis camilan, ya, macam-macam crispy, macam-macam wafer, macam-macam, banyak pokoknya macamnya camilan tadi, ya. Ya, itu juga supaya dibatasi juga, ya. Pokoknya masyarakat itu banyak juga yang bisa bikin produk, kayak misalkan keripik itu udah banyak macamnya, ya. Jadi mulai keripik pisang lah, misalkan keripik ketela lah, atau misalkan rempeyek, ya. Itu rempeyek itu banyak, ada yang peyek dari peyek udang, misalkan peyek daun, ya, peyek daun bayam, ya, atau keripik susu, ya, atau masyarakat bikin kopi, ya, atau bikin kecap, atau bikin sabun cuci piring, ya. Itu kan produk-produk yang mudah diproduksi oleh masyarakat bawah. Nah, dari sinilah di saat pemerintah tadi memberikan satu pembatasan, ya, tentang perusahaan tadi supaya memproduksi produk yang 5.000 ke atas, ya, atau 10.000 ke atas. Nah, dari sini akhirnya masyarakat tadi ada pasarnya di saat membuat satu produk, sehingga kemungkinannya laku besar. Nah, di saat kemungkinannya laku ini besar,
Nah dari sinilah di saat perbankan itu turun memberikan bantuan, ya, itu menjadi sesuatu yang logika, yang masuk akal. Ya, soalnya apa? Dengan adanya bantuan tadi, masyarakat terbantu untuk permodalan mengawali sebuah usaha, dan usaha yang akan diawali itu ada pasarnya. Nah, sehingga ini akan menjadi sebuah solusi. Makanya untuk solusinya menurut saya pemerintah harus sesegera mungkin apa yang diharapkan Pak Prabowo dengan adanya UKM naik kelas tadi, harus itu yang dilakukan. Ya. Jadi dampak, ya, bank detail, game dan judi online. Ya. Kalau judi online itu sudah merusak moral, ya, gampangannya wis apa orang dibuai hayalan segala macam, ya. Nah, kalau game, ya, game ini kan dunia fantasi, ya. Jadi juga dunia hayalan, ya. Nah, banyak game itu luar biasa banyak lah game ini, ya. Ini juga berdampak positif juga, berdampak negatif maksud saya. Hanya banyak anak-anak muda itu yang kecanduan game. Kadang-kadang sampai bermalam-malam itu dia ketemu temennya hanya untuk bermain game. Nah ini juga harus ada sebuah solusi, ya. Kayak misalkan ada program talenta digital, ya. Nah, program talenta digital ini bagaimana pemuda ini juga diberikan ruang, ya, untuk punya kemampuan di bidang digital, ya, jangan hanya main game aja. Nah, itu terkait dengan dampaknya game. Soalnya saya sering menjumpai, ya, anak-anak kecil kalau sudah bermain game, ya, ini gila banget. Ya, saya pernah ada keluhan dari para guru, ya, guru TK. Itu anak itu kalau sudah kecil-kecil itu disuruh megang HP, jadi di sekolahan itu kayak bengong, kayak dia nggak punya teman, ya. Nah inilah menurut saya juga harus ada solusi-solusi, ya. Jadi pemerintah bagaimana betul-betul mewarning, ya. Jadi anak balita, ya, tidak diizinkan, tidak diperkenankan bermain HP. Kalau sampai ketahuan, misalkan harus ada penindakan. Ya, yang kayak begini-begini ini harapan saya sudah menjadi perhatian, ya. Ya, jadi di saat anak usia 5 tahun ke bawah bermain game, ya, itu harus ada sanksi orang tuanya ini. Jadi mulai kita bangunlah sosial kontrol, ya, sosial kontrol yang intinya budaya malu di saat orang tua tidak bisa membatasi anak balitanya untuk bermain game, ya. Ini supaya ada semacam gerakan seperti itu, ya, untuk game. Nah untuk judi online, ya, kalau kita bicara masalah judi ini memang ya nggak ada habisnya juga sih, ya. Tapi alhamdulillah, ya, pemerintah sudah sangat konsisten, ya, untuk memberantas keberadaan aplikasi judi online tadi, ya. Sudah ditemukan situs puluhan ribu, ya, puluhan ribu aplikasi judi online itu sudah sudah dihack, ya, atau dihapus. Ya semoga ada atensi yang sama, karena antara judi online, ya, game online dan bank detail ini memang 3 judul yang
berlainan, tapi semua berdampak negatif. Kayaknya dampak negatifnya lebih besar, ya, dampaknya lebih besar. Nah, untuk itu harapan kami juga ada perhatian dari pemerintah, hanya terkait dengan kesiapan. Indonesia Emas tadi dibutuhkan anak-anak muda yang handal, anak-anak muda yang betul-betul punya kompetensi, punya kemampuan. Ya, di era digital pastinya dengan adanya digital talenta tadi, itu menurut saya sesuatu yang memang harus digalakkan. Jadi masuk ini ya, program saya Rumah YouTube ini masuk ini ya, dalam rangka menjaring talenta digital tapi yang positif ya. Karena Rumah YouTube ini yang skupnya itu hanya 1 RW. Di situ kami ingin menghidupkan ya. Jadi bagaimana kondisi kemasyarakatan di dalam 1 RW tadi hidup ya, dengan liputan tanpa edit tadi, masyarakat bebas mengupload aktivitas kesehariannya. Misalkan mau sambil cuci piring, misalkan dia misalkan bikin liputan ya, bagaimana mencuci piring yang benar, misalkan ya, bisa jadi liputan ya. Bagaimana misalkan kita bikin konten ya, menghindari anak kecil bermain HP, apa yang harus kita lakukan ya, dan misalkan tip-tip ya agar terhindar dari bank detail, apa yang harus dilakukan misalnya ya. Semoga antara judi online ya, game dan bank detail ini, Rumah YouTube ini menjadi sebuah solusi ya, yang akan membuat masyarakat tadi lebih fresh, lebih smart ya, banyak inovasi, banyak kreasi ya, yang ada di satu channel. Nah, harapan saya anak-anak muda tadi berkreasi lah ya. Misalkan ibu-ibu tadi bikinlah tutorial tentang kewanitaan ya. Nah, jadi banyak yang bisa dilakukan untuk agar lingkungan kita tadi hidup dengan program Rumah YouTube. Oke, mungkin itu yang bisa kami informasikan dari Warisbi Channel. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.